sekolah minggu semua pada rindu untuk berjumpa dengan adik walaupun di dalam ibadah online ya. Pasti adik-adik semua sehat ya. Pasti dong Bu. Adik-adik senang sekali pada minggu hari ini bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah di dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Khusus minggu ini tanggal 11 Juli 2021. Gak berasa ya Bu, udah memasuki minggu kedua di bulan Juli. Nah adik-adik tetap semangat kan? Nah coba yuk Bu, kita absensi nih mulai dari orang batita sampai orang 3. Nanti kalau ibu bilang orang 1 apa kabarnya, adik-adik semua menirukan. Begini ya, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Coba sekali lagi ya, kalau ibu bilang orang 3 apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, oke, semangat ya. Nah, coba mulai dari Bu Eta. Nah, apa kabar adik-adik orang batita? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Coba Ibu El, orang 1. Halo adik-adik orang 1, apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, semangat nih, pasti kakak-kakaknya lebih semangat lagi nih. Iya, betul sekali. Apa kabarnya yang orang 2 dan orang 3? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, semangat nih semuanya. Semangat semua pastinya. Kelihatan loh nih, semuanya adik-adik Iya, nih. semangat. Nah adik-adik bagaimana persiapannya dek? Persiapan dirinya bagaimana adik-adik di rumah? Ibu udah mempersiapkan Alkitabnya. Berbaju yang rapi ya. Bajunya sudah rapi, sudah wangi, sudah mandi dan duduk yang rapi ya kan? Nah, Yang penting nih jangan main handphone. iya, Oke ya? ini ibadah. Iya. Nah, Pagi ini ibadah kita dimulai dengan doa dulu. Dipimpin oleh Ibu Guru, Ibu Eta. Silakan Bu Eta. ya, ayo adik-adik kita siapkan diri, lipat tangannya, tutup matanya, kita persiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kesehatan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Siapkan hati adik-adik yang ada di rumah, juga ibu guru sekolah minggu Tuhan, untuk selalu datang setia, bersekutu, memuji dan menyembah namamu Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau selalu hadir di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Turunlah Engkau Roh Kudus untuk selalu menyiramin hati kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Kami siap memuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Nah, untuk mengawali ibadah kita mau nyanyi lagi ya Bu ya, Iya. nyanyi puji-pujian. Betul. Oke, semuanya adik-adik Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26 yang berjudul Hari ini, hari ini. Mari adik-adik Semangat dibuka ya. Ibu Guru ya. Semangat adik-adik. Katakan hari ini. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadario, sadario. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha, malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan membacakan Tita
minggu ini kita akan membacakan tita yang kedua. Apa tuh Bu Eta bunyinya? Nah, mari adik-adik kita bacakan bersama-sama ya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk menyembah atau bertakwa kepadanya. Nah, maksudnya apa nih Bu El? Nah, adik-adik, sama-sama kita mendengarkan maksudnya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Nah, itu maksudnya ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat bulanan kita untuk bulan Juli, ya kan? Nah, adik-adik pasti sudah tahu semua karena ini sudah minggu kedua. Ayo sama-sama ya, kita bacakan yang sudah hafal. Ayo semuanya kita sama-sama mengucapkan. Diambil dari Mazmur 25 ayat 5 yang berbunyi, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Nah, adik-adik sekolah minggu tadi udah sama-sama dengar kan ayat bulanan yang dibacakan oleh Ibu Nina. Nah, sekarang sebentar lagi kita menyaksikan video ayat bulanan yang dikirim oleh adik-adik sekolah minggu pada guru sekolah minggu. Mari kita saksikan. Sama-sama. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Ayat bulanan pada bulan Juli 2021 tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang telah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang telah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Terima kasih juga buat mama, papa, atau abang, atau kakak yang sudah bersedia memvideokan adik-adiknya untuk mengirimkan ayat bulanannya. Ya, Ibu guru masih menunggu video ayat bulanan yang dikirimkan oleh adik di sekolah minggu. Ingat ya, satu keluarga cukup mengirimkan satu video saja. Benar, Bu. Nah, adik-adik semua, ini ada pengumuman penting dari Ibu Guru sekolah. Apa ya, Bu, ya? Nah, adik-adik tolong dengerin.
kita di bulan ini tanggal 20 Juli 2021 akan mengadakan pelepasan bagi abang-abang kita, kakak-kakak kita yang sudah duduk di kelas 9 dan kelas 10. Ya, jadi kita akan mengadakan pelepasan. Nah, untuk pelepasan ini adik-adik perlu mendaftarkannya ke WA Ibu Nina atau Ibu Christine, atau untuk yang di sekolah minggu pada bulan itu ke Ibu Rina. Nanti di akhir ibadah ada nomor Ibu Guru semua. Atau adik-adik juga bisa mendaftarkan melalui Google Form, yang mana formnya ini bisa dilihat di linknya bisa dilihat di akhir ibadah atau juga di pengumuman di warta jemaat gereja kita ya. Betul sekali, Ya. Bu. Nah, adik-adik ayo semuanya. Adik-adik yang punya abang atau kakaknya yang kelas 9 10, ayo suruh daftar ke Ibu Guru, karena ini sangat penting. Di dalam pelepasan ini ada pembinaan bagi abang dan kakak-kakak semua yang akan menginjak remaja. Ya, adik-adik ya. Ibu tunggu ya pendaftaran kalian semuanya. Ibu tunggu sampai tanggal 18 Juli. Ya, kita akan mengadakan tanggal 20 itu jam 3 sore sampai jam setengah 6 sore. Ibu tunggu ya. Betul. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dulu. Mari adik-adik kita puji Tuhan dengan sukacita. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 76 yang berjudul Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyi adik-adik. Sukacita ya. Halo anak-anak kami sekolah minggu, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak kami sekolah minggu semuanya kabar baik, penuh sukacita dan penuh semangat. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Kami bersyukur pada saat ini karena kami masih merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami boleh bersukacita pada hari ini. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat 32. Demikian dikatakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Peribahasa itu mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena perkataan kita bisa menjadi jerat bagi kita jika kita tidak bijaksana memakai mulut kita. Demikian juga firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan atau menasihati jemaat Efesus supaya mereka bisa menjaga mulutnya dan berkata-kata, jangan sampai kata-kata kotor dan yang tidak baik yang keluar dari mulut mereka. Anak-anak kami sekolah minggu, apa yang disebut dengan perkataan kotor atau perkataan yang tidak baik? Perkataan kotor atau perkataan yang tidak baik itu adalah perkataan yang jahat, perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, dan perkataan yang tidak berharga. Contohnya seperti ini anak-anak kami sekolah minggu. Perkataan kita sering mengejek teman kita atau saudara kita. Inang mau nanya, siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah mengejek temannya? Nah, siapa? Ayo tunjuk tangan. Nah, ternyata firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tidak boleh mengejek teman atau saudara kita. Baru perkataan yang menyakiti hati orang lain dan perkataan tidak benar yang mengandung kebohongan atau fitnah dan perkataan yang penuh dengan gosip atau menjelekkan atau merusak nama baik seseorang. Tetapi kata-kata yang baik dan yang membangunlah yang keluar dari mulut kita agar tidak mendukakan Roh Kudus. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, apa yang disebut dengan perkataan yang baik atau perkataan yang membangun? Kita berikan contohnya anak-anak kami sekolah minggu, yaitu perkataan yang bijaksana, perkataan yang bisa menghibur teman kita yang sedang dalam kesusahan atau yang sedang mengalami duka cita. Ketika orang tuanya meninggal atau orang yang dia kasihi, maka kita harus memberikan semangat, memberikan penghiburan kepada teman kita supaya kuat di dalam duka cita yang dia hadapi. Maka baru kita bisa membela yang sedang mengalami yang tidak adil, dan yang terakhir memberikan pujian yang tulus dan ikhlas kepada teman kita. Anak-anak sekolah minggu, kalau dia memuji temannya, jangan dia memuji dengan pura-pura. Ada sih anak-anak ini yang sering memuji temannya tetapi berpura-pura tidak tulus. Tetapi kalau kita memuji teman kita karena keberhasilannya misalnya, kita harus memujinya dengan tulus. Maka orang yang mendengarkan perkataan kita yang keluar dari mulut kita adalah yang baik dan yang membangun, maka orang yang berada di sekitar kita dia akan senang,
pasti suka akan berteman dengan kita. Nah, anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak hanya menasihati jemaat Efesus. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada kita anak-anak sekolah minggu supaya kita memakai mulut kita dengan baik, supaya kita memakai mulut kita dengan hati-hati ketika kita berbicara kepada orang lain. Ketika kita berbicara kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Anak-anak kami sekolah minggu masih ingat enggak lagu anak sekolah minggu yang berjudul Hati-hati Gunakan Mulutmu? Nah, ayo kita bernyanyi bersama dan mari kita bangkit berdiri. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Lagu tersebut mengingatkan anak-anak sekolah minggu, mengingatkan kita semua untuk berhati-hati menggunakan mulut kita. Berarti kata-kata yang keluar dari mulut kita janganlah pernah perkataan yang menyakiti hati orang lain. Ya, misalnya anak-anak sekolah minggu sering mengeluarkan kata-kata yang buruk ketika dia marah misalnya kepada orang tuanya, kepada temannya, dia sering mengatakan atau mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Siapa sih yang pernah seperti itu? Dari mulutnya keluar nama-nama atau jenis-jenis binatang. Baru siapa di sini yang pernah mengejek temannya? Dia katakan kepada temannya, "Ih, kamu jelek kali. Ih, kamu hitam kali. Kamu bodoh sekali." Ada juga anak-anak sekolah minggu yang mau memfitnah atau mengungkapkan kata bohong kepada temannya. Nah, kalau ini kita lakukan juga terhadap teman kita, terhadap orang lain, mari kita ingat bahwa mereka tidak akan menyenangi kita. Mereka tidak akan senang kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Tetapi kita harus bagaimana anak-anak kami sekolah minggu? Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini kita harus ramah terhadap siapapun itu. Dan kita juga harus mau saling mengampuni. Bila kita bersalah kepada teman kita, kita juga harus mau minta maaf kepada mereka. Dan bila teman kita bersalah kepada kita, kita juga harus mau menerima minta maaf mereka. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus mengampuni kita. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengkira apa kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Maka lewat firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya berhati-hati menjaga mulutnya dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kata-kata yang tidak baik. Tetapi biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang sangat baik dan sangat membangun. Maka Tuhan akan senang melihat kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengajari kami anak-anak sekolah minggu untuk menjaga setiap mulut kami. Dengan tidak mengeluarkan kata-kata kotor,
dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi biarlah mulut kami pergunakan dengan mengeluarkan kata-kata yang baik dan kata-kata yang membangun, maka Tuhan akan senang melihat kami. Tuhan Yesus Kristus, berkati kami bersama firman-Mu pada hari ini, supaya kami juga mau saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Dan Engkau berkati ya Tuhan seluruh anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, umur yang panjang bagi mereka ya Tuhan. Terlebih Engkau berkati mereka bila ada yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Engkau berkati setiap makanan, obat yang dia makan, supaya dia cepat sembuh dari penyakit yang dia derita. Tuhan, kami berdoa juga bagi kedua orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati dan memberkati segala pekerjaan tangan mereka, memberikan kekuatan di dalam mendidik anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di dalam setiap keluarga. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat semua guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak kami. Engkaulah yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka Tuhan boleh mendidik anak-anak sekolah minggu walaupun dalam ibadah secara online. Dan berkati kami ya Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami, dan Engkau jauhkan kami dari segala penyakit yang ada pada saat ini. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel. Nah, adik-adik pasti semuanya tadi mendengarkan nih dengan serius ya Bu Iya, ya. pasti dong. Apa Ya, cerita dari Inang Bibel? Ayo kira-kira mengenai apa nih? Nah, tadi Inang Bibel mengingatkan adik-adik untuk selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari bibir adik-adik semua. Jangan melakukan atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Tidak berkata kotor juga ya Bu. Tidak boleh memfitnah orang lain. Terus marah-marah kepada mama papanya juga. Iya, itu akan nanti membuat Tuhan menjadi sedih. Iya. Jadi kita harus berkatakan yang baik. Ya, pasti ibu guru percaya adik-adik sekolah minggu semuanya anak-anak yang baik, yang luar biasa, yang pasti ngomongnya juga yang sopan, ya kan? Supaya menyenangkan hati Tuhan ya Bu. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan puji Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Adik-adik yang terkasih, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dari buku Endi Sekolah Minggu nomor 7 yang berjudul Hati-Hati. Semua bangkit berdiri dan ikuti gerakannya ya adik-adik ya. Semua adik-adik pasti udah tahu ini. Yang pertama, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Ibu Guru mengucapkan ya, selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakannya minggu ini dan 1 minggu ke depan. Ibu mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan Ibu ingatkan juga ya, walaupun kita masih di rumah saat ini, tidak liburan kemana-mana, tetap adik-adik kalau keluar rumah, bermain di luar, rajin cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jangan lupa ya, tetap memakai masker. Dan satu lagi, jangan sering keluar dan berkerumun dengan teman-teman yang lain. Bener Bu Eta. Nah, adik-adik, dalam minggu-minggu depan ini, adik-adik akan memasuki semester baru, tahun ajaran baru. Ingat ya, tetap jaga kesehatanmu. Mungkin nanti sekolah masih belajar daring ya Bu, tatap muka. Karena itu, peliharalah kesehatanmu selalu. Makan makanan yang bergizi, dan yang paling penting, berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka dalam beribadah. Oke adik-adik ya. Oke. Nah adik-adik, Ibu Guru tetap mengingatkan untuk penyerahan persembahan kita sekolah minggu bisa melalui QRIS, rekening gereja HKBP Pekanbaru yang ada pada saat kita menyanyikan persembahan, atau di akhir ibadah ini ada barcode-nya ya adik-adik, atau papa mamanya menyerahkan dalam amplop tertutup langsung ke gereja. Nah Ibu Guru juga mengingatkan adik-adik untuk mensubscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru, sehingga setiap ada video yang baru adik-adik langsung tahu nih, bisa langsung nontonnya ya kan. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.